Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya Afnidar SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya melaksanakan aksi nyata membuat keyakinan kelas pada siswa kelas 71 SMP Negeri 6 Kota Langsa. Setelah saya melakukan aksi nyata di kelas, saya mensosialisasikan kepada komunitas praktisi Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris Kota Langsa. Berikut cuplikan aksi nyata yang telah saya lakukan. Nanti kita diskusikan masing-masing kelompok, di mana kelompoknya itu memberikan ide-ide atau keyakinan kelas apa yang harus dilakukan atau kita buat di kelasnya. Nah, masing-masing kelompok itu telah memberikan sebuah sticky note itu, kemudian nanti masing-masing dari kamu berdiskusi di dalam kelompoknya dan menuliskan keyakinan kelas yang harus kalian lakukan di kelas. Keyakinan kelasnya sesuai dengan tempatnya. Ya, silakan satu persatu maju depan. Ya, maju terus. Coba sekarang saja. Ini dari kelompok 1. Menjaga kebersihan, dilarang memakai perhiasan, yang berdaki, menghormati dan menghargai guru di kelas. Kemudian dilarang memakai make up ke sekolah, perempuan, datang tepat waktu, dilarang membawa HP, memakai seragam sekolah sesuai harinya ya. Ini kelompok. Kelompok 2, buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, melanjutkan dengan guru, menghargai guru dan teman, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak membuat keributan. Oke, bagus. Tidak boleh mengejek, membersihkan halaman dan dosen beliau. Kelompok 3, menjaga kebersihan, ya. Kemudian menghormati teman, belajar dengan tekun, kemudian membuang sampah, mengerjakan tugas yang diberikan dan juga saling menghormati. Oke, yang sebelah sini saling menghargai, datang tepat waktu, membersihkan, mengerjakan PR, menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan, tidak keluar kelas, namun ya. Kemudian tidak makan saat jam pelajaran, bagus juga nih. Kemudian tidak boleh cara-cara ini mematuhi peraturan yang jelas, tidak boleh membuang sampah dan mendengarkan guru saat menjelaskan pekerjaan. Ya, dari ini semua ada beberapa poin yang mungkin bisa kita satukan menjadi satu buah keyakinan, dan poin-poinnya itu yang agak mirip kita bisa satukan. Keyakinan kelas. Ya, oke. Berarti poin-poin yang sudah kita dapat, yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi kita sudah dapat keyakinan pertama ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai guru yang masuk ke kelas. Nah, yang ketiga, datang dan masuk ke kelas tepat waktu. Jadi setiap habis pelajaran, istirahat, masuk langsung masuk ke kelas. Ya. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru. Ya, ketika guru memberikan tugas, tolong dikerjakan. Nah, yang
5 poin di sini. Jelas kan? Jadi keyakinan kelas ini harus dilaksanakan. Jangan sudah dibuat tapi dilanggar ya, tapi dilaksanakan. Oke, anak ya, kita beri aplaus kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Di sini saya selaku salah satu dari calon guru penggerak dari Kota Langsa, kami diberi untuk melakukan penugasan kepada guru-guru yang ada di komunitas praktisi yang ada di sekitar Kota Langsa. Di sini saya akan mengimbaskan modul 14 budaya positif. Ini ada suatu pertanyaan tematik. Ini Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Bisa ya Ibu, Bapak? Iya. Kita lihat dari nomor 1. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak setuju? Ya, itu terserah dari Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, kita lihat yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Iya. Memang sekarang ini kita menganggap bahwa hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak. Tapi nanti kita lihat ke depannya ya Bapak, bagaimana hukuman itu kita terapkan di sekolah. Kalau kita lakukan, efek itu bagaimana ke anak-anak? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan selain memberi hukuman kepada anak? Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat perubahan paradigma. Ini kegiatan menggepangkan tangan. Jadi jika ada 2 orang, A dan B, kemudian dia menyobek sebuah kertas yang menulis, kemudian kertas itu dia kepal. Kemudian kawan yang satunya lagi berusaha ingin membuka kepalan Anda. Jadi kira-kira apakah A, teman tersebut bisa membuka kepalan tersebut, ataukah yang B, temannya itu membuka sendiri? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dia mencoba sekuat tenaga ingin membuka tangan temannya. Kira-kira akan dibuka atau tidak? Tidak. Iya. Jadi pemahaman di sini berarti yang memegang kontrol itu siapa? Iya, dia diri sendiri. Iya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol tersebut. Tapi ketika kita mau membuka, ya dari kita sendiri, orang yang mengepal tangan itulah yang membuka. Jadi semua itu berasal dari orang yang mempunyai kontrol tersebut. Ya. Kemudian di sini ada perubahan yang namanya paradigma teori. Yang pertama di sini kita lihat ilusi guru dapat mengontrol murid. Pemahaman di sini Bapak Ibu bahwa kita merasa bahwa ketika anak itu harus berbuat apa maunya kita, tapi kita tidak bisa mengontrol dia. Kenapa? Karena dia sendiri yang mempunyai kontrol tersebut. Jadi maunya kita mau A, dia mungkin tidak mau melakukannya. Dia hanya mau yang dia mau. Kemudian ilusi bahwa ketika orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika anak-anak itu berbuat kesalahan, kemudian kita mengkritiknya, sehingga anak tersebut merasa bersalah, sehingga dia karakternya atau berubah. Misalnya seperti ini, ketika anak itu terlambat datang ke sekolah, ya, kemudian kita langsung marah-marah ke anak tersebut. Kita merasa bahwa kalau kita, oh kamu sudah salah ini kita dengan marah-marah, anak tersebut dia akan berubah karakternya, padahal tidak. Kenapa? Karena dengan cara kita mungkin marah-marah kepada anak, bukan malah dia ingin berbuat yang lebih baik, tapi alah besok nanti kena marah nggak apa-apa, suruh ini. Tapi kita
memberikan solusi kepada dia, apa yang bisa dia lakukan ke depannya sehingga dia mencari solusi dan merubah karakter dia sendiri. Kemudian lanjut, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini penguatan positif yang kita berikan kepada anak itu mungkin bermanfaat kepada anak. Namun ada beberapa yang manfaatnya itu mungkin tidak terlalu nampak, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa bahwa guru adalah orang yang mempunyai kuasa, jadi kita punya hak untuk mengatur anak. Jadi padahal mengatur itu sebenarnya memang tujuannya untuk lebih baik, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin peraturan itu kita tidak melibatkan anak untuk terjun ke dalam peraturan tersebut. Jadi nanti kita ke depannya itu ada yang namanya nanti hukuman, ada namanya peraturan, ada namanya nanti keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apa sih itu bedanya? Ya. Nah, ini dia beberapa stimulus respon dari teori dan juga teori kontrol pilihan. Di sini bisa kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri seseorang. Ini dia bisa kita lihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini perbedaannya, di mana di sini sebelah kiri kita mencoba menstimulus orang lain. Tetapi di sini teori kontrol ini padahal semua itu adalah berbeda dengan yang kita harapkan. Di sini misalnya kita mencoba membuat orang ada berpandangan sama dengan kita. Kita menganggap bahwa orang bisa berpendapat atau punya masukan atau saran yang sama dengan kita. Tapi orang lain berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa misalnya seperti anak-anak. Jadi mengikuti dunianya anak-anak. Jadi tidak bisa memaksa atas pandangan kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kadang sering menyalahkan semua perbuatan buruk anak-anak sebagai suatu kesalahan. Tapi di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa anak tersebut membuat kesalahan? Pasti ada alasannya. Jadi dari alasan-alasan tersebut, jadi kita ingin mencari solusi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat disiplin positif. Yang pertama, makna disiplin itu belajar mengontrol diri dengan berbagai potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ya, kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan dari teori motivasi. Itu adalah motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. Ya, kemudian ini dari dalam untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada namanya motivasi di atas motivasi ekstrinsik ya tadi yang dari luar. Kemudian yang di bawah ada motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai ada dari dalam, yaitu nilai-nilai kebaikan universal. Di mana nilai-nilai kebaikan universal yang seperti kita ketahui, seperti kita hargai, toleransi, kemudian kreatif, mandiri, ya, gotong royong, kerjasama, dan sekali lain yang merupakan nilai-nilai kebaikan. Kemudian di sini ada namanya model berpikir menang-menang win-win solution, kemudian kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan baru. Di mana buku ini dia ada 5 posisi kontrolnya, ya. Nanti ke depan ada ininya, yaitu ini dia yang pertama, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini posisi kontrol sebagai guru. Nanti bisa kita lihat yang mana posisi guru itu sebagai penghukum, yang mana, kemudian pembuat rasa bersalah yang mana, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari semua ini tahap-tahap atau 5 posisi kontrol sebenarnya yang paling idealnya Bapak Ibu adalah posisi manajer. Ya. Kemudian ada
menelusuri, kadang-kadang ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Misalnya dia caper sama kita, jadi perhatian. Rupanya kalau kita telisik atau kita cek info, di rumahnya kurang perhatian, kurang kasih sayang, jadi mencari hal-hal di kelas dengan cara-cara yang tidak bagus terhadap gurunya. Kemudian juga kadang anak mengambil barang temannya di sekolah. Rupanya kalau dia tidak terpenuhi adalah kebutuhan dasarnya ini, ya, kebebasan dia atau kesenangan dia tidak terpenuhi sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan di kelas. Namun hal tersebut nanti kita sebagai guru bisa mencari solusi atau memberikan solusi kepada dia hal-hal yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki dirinya agar ke depan hal kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Iya, jadi inilah kata maksud dari kata disiplin, yaitu belajar ya. Jadi belajar berarti di sini orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang ingin dihargai. Namun di sini menjadi suatu perubahan bahwa disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seperti kita membuat sebuah peraturan agar anak-anak disiplin, kita harap anak-anak itu patuh, ya, mengikuti peraturan di sekolah. Ini nilai-nilai kebajikan yang seperti saya sebutkan tadi, yang dimana akhir dari nilai-nilai kebajikan tersebut itu adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan profil pelajar Pancasila, ya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, lanjut ke kita motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu kalau bahasa dari hukuman kita sering mendengarnya, penghargaan juga. Tapi restitusi seperti itu Bapak Ibu belum ya. Sebenarnya saya sendiri belum pernah juga mendengarnya. Ketika saya belajar di CPP ini ada istilah namanya restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu kita pernah melakukannya, tapi kita tidak menyadari. Ya, rupanya yang kita lakukan seperti itu namanya langkah-langkah restitusi. Ya. Iya. Jadi di sini kita melihat apa itu hukuman. Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat apa itu hukuman? Bapak Ibu? Ya, kalau seperti itu kita lihat dulu. Bagaimana dengan konsekuensi? Pernah ya Bapak Ibu mendengar konsekuensi? Apabila tidak melakukan A, maka B. Tapi perbedaannya itu, kalau hukuman itu lebih memberikan efek jerah pada anak sebenarnya. Tapi kalau konsekuensi, dia hal itu dilakukan karena kamu berbuat sesuatu, tapi hal tersebut tidak memberikan efek jerah pada dia. Ya, seperti itu. Coba kita jawab. Kira-kira dari kalimat di sini itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Bapak? Konsekuensi. Nah, kalau kita lihat, ketika anak mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat, apakah ada hal yang positif di situ? Tidak ada. Maka di situ dianggap adalah hukuman, ya, bukan konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, karena dia telah mencoret, dia harus konsekuensi harus membersihkan. Iya, itu menjadi apa ya, nilai karakter dia bahwa hal itu dia harus bertanggung jawab. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, apa itu? Iya, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketinggal pelajaran selama 10 menit. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan, ini sudah tadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Bisa konsekuensi. Kalau ini dia adalah sudah terlambat, berarti dia berbuat salah. Jadi konsekuensinya dia harus jadi ini lebih ke konsekuensi. Ya. Lanjut, membersihkan meja sekolah karena mengharapkan meja lawan. Ya, ini merupakan hukuman. Ya. Jadi dari sini kita bisa membedakan bahwa hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman itu sesuatu yang menitipkan dan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak menitipkan. Kemudian membuat anak sakit, jadi secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi seperti contoh tadi, anak-anak yang tidak pakai sepatu sesuai peraturan sekolah, jadi dari 10 hari ini, secara ini mungkin sakit kakinya, tapi secara psikis, ia bisa lindungi sama kawannya. Dia pakai cikayam, jadi menjadi membuat anak sakit secara fisik dan psikis ya. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Ketika tadi ada anak yang telah mengikuti pembelajaran PJOK, jadi dia harus konsekuensinya berbalik, ya. Tetapi dalam pendek sebenarnya tidak ada menimbulkan hal yang berkepanjangan terhadap dia. Ya. Kemudian apa itu restitusi? Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, pemahamannya di sini restitusi itu adalah suatu langkah-langkah yang kita lakukan kepada anak ketika anak itu berbuat kesalahan. Ya, yang pertama itu ada nanti di sini. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak itu berbuat salah, kita panggil. Jadi dengan cara-cara yang bahasanya lebih tidak emosi. Jadi kita panggil, kenapa nak? Saya ada itu terlambat. Kenapa bisa terlambat? Pasti dia jawab. Karena ini bu, saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Pasti dia nih tiduran bu, karena dari malam nggak tiduran. Tidur bu, karena main HP ya. Dan jadi kita tanya lagi. Jadi itu salah nggak kalau dia bilang salah? Dan kemudian kalau memperbaiki kesalahannya bagaimana? Pasti dia jawab. Jadi solusinya dari dia sendiri, bukan dari kita. Dia pikir, awal dia lebih baik, gimana ya besoknya? Nah, jadi dia akan jawab, saya besok nggak ngambil lagi makanan bu. Nah, jadi dia tidur dan bangun lagi cepat. Nah, kemudian kita beri penghargaan kepada dia. Coba ya besok, jangan lagi ulangi dan apresiasi dan lihat besok kamu datang lebih cepat. Nah, jadi kita kemudian menanyakan keyakinan seperti tadi. Nah, itu yakin kamu bisa memperbaiki kesalahan, tidak datang terlambat dan bangun lebih cepat datang ke sekolah. Nah, jadi kita mengapresiasi kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar kata keyakinan kelas? Belum. Ya. Iya. Ini kita lihat ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya. Ketika kita memakai helm, kadang apakah itu merupakan peraturan
tidak semua orang itu memakai helm. Jadi dia kadang memakai helm karena ada yang melihat, takut. Misalnya ada polisi, takut kena razia. Itu peraturan. Tetapi kalau kita meyakini, apa yang kita yakini? Kalau saya tidak pakai helm, kalau terjadi kecelakaan, itu efeknya nanti pecah kepala. Itu keyakinan kita. Nah, jadi keyakinan dari diri kita. Perbedaannya. Ya, seperti ini juga. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ya, kalau kita takut ada orang, takut nanti kena razia pakai masker ditangkap. Tapi kalau kita punya keyakinan, saya memakai masker untuk menjaga kesehatan dan menjaga orang lain tidak tertular penyakit dari saya. Itulah merupakan keyakinan. Jadi dari keyakinan tersebut bisa kita bawa ke kelas kita. Ya, jadi sebelum adanya budaya positif, sebagaimana kita tahu bahwa lingkup yang paling kecil di sekolah adalah kelas. Jadi yang pertama di sini ada memang peraturan kelas. Ya, kemudian peraturan ini kemudian menjadi keyakinan, di mana keyakinan itu adalah berasal dari siswa sendiri, bukan dari kita gurunya. Jadi siswa nanti di kelasnya, tadi kita sudah katakan nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan. Jadi nilai kebajikan itu kita bawa ke keyakinan kelas, ya, di mana nanti keyakinan kelas itu merupakan bukan dari gurunya, tapi dari siswanya. Dia sendiri yang membuat keyakinan tersebut, dia sendiri yang melaksanakan. Jika dia tidak melaksanakan, ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau dari guru itu sudah istilahnya memaksa dari kita, ini dari keyakinan dia sendiri, ya, diri dia sendiri. Kemudian dari keyakinan kelas itu lanjut menjadi lingkungan positif, di mana hal tersebut bisa ditularkan kepada kelas-kelas lain, ya, ke lingkungannya, sehingga hal yang positif tersebut akhirnya menjadi budaya positif dan menjadi sebuah keyakinan sekolah, ya. Ya, ini adalah salah satu keyakinan kelas, kesepakatan bisa juga disebutkan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan seperti ini, datang tepat waktu. Misalnya anak-anak kan sering ya, kalau sudah bel pause, kadang masuknya tar lagi. Jadi guru kadang sudah masuk di dalam kelas, sudah beri pelajaran, anaknya masih di luar. Kalau dipakai tumpah. Tapi kalau sudah kita buat keyakinan seperti ini, jadi ketika dia melanggar dari keyakinan tersebut, dia ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan juga aktif dalam pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, saya sudah melakukan dokumentasi keyakinan kelas di kelas saya mengajar di kelas 1, di mana di situ kami membuat suatu diskusi. Di diskusi di kelas, keyakinan kelas yang tujuan itu merubah karakter anak agar lebih baik. Di sini kami pertama sekali berdiskusi dulu berkelompok, kemudian mereka menuliskan keyakinan kelas yang akan dijadikan poin-poin di kelasnya. Ya, kemudian saya meminta anak tersebut menempelkan apa yang sudah ditulis di kertas. Kemudian setelah menempel semua, mungkin dari beberapa kelompok itu ada poin-poinnya yang sama atau kalimatnya menjurus kepada sesuatu poin, jadi kita samakan. Jadi di sini ada 5 kelompok kemarin saya buat, kemudian mereka menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian saya suruh tempel, kemudian saya lihat ada beberapa poin yang mirip, saya buat satu kesepakatan. Ini yang menjadi keyakinan kelasnya. Jadi ini dia yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemarin waktu di kelasnya itu ada menyapu kelas Bu, melaksanakan piket. Jadi kita ada bahasa yang berbeda, itu kita satukan menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghormati, peduli dan membantu sesama lain. Jadi saling menghormati siapapun guru yang masuk ke situ, baik guru PPL, walaupun bukan guru kelas, guru mapel, itu dihormati. Karena anak-anak kalau bukan guru kelasnya, wali kelasnya, nggak segan dia. Tapi dengan keyakinan seperti ini, jadi dibagikan nanti kalau ada siswa yang tidak melakukan poin keyakinan kelas ini, kita kembali lagi. Ingat tidak keyakinan kelasnya?
Nah, kita balik lagi ke anak-anak. Oh iya Bu, poin sekian. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi ini anak-anak kita memberikan tugas, ada yang mengumpul, ada yang enggak. Jadi dengan kita buat keyakinan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, jadi tidak ada istilah tidak mengumpulkan tugas. Jadi anak semua bekerja. Kemudian yang terakhir menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ya, karena anak-anak mengambil buku, mengambil barang temannya, jadi tidak mengembalikan. Jadi poin ini menjadilah suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bu, bisa Bapak Ibu terapkan juga di sekolah Ibu, di kelas Ibu, Bapak Ibu di sini kan wali kelas, jadi bisa membuat poin-poin seperti ini. Ketika ada kasus atau permasalahan di kelas, kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Oh Pak, misalkan ada suatu kesalahan atau ada kejadian kasus di lapangan atau di kelas, tetapi tidak ada di poinnya. Jadi Bapak Ibu bisa merevisi kembali. Jadi ketika ada poin yang tidak tersebut di dalam keyakinan kelas, bisa menambahkannya. Ya, seperti itu. Jadi ini yang sudah saya lakukan di kelas 71, membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, di sini ada kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan juga bertahan hidup. Jadi kadang anak-anak ada masalah di kelas, kadang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia mencari kesalahan atau mendapatkannya di kelas. Ya, seperti misalnya anak-anak tersebut mengganggu kawan, jadi dia tidak punya kebutuhan dasarnya, kesenangannya tidak terpenuhi, jadi dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Posisi 5, posisi kontrol guru yang selama ini kita tidak sadari. Jadi kira-kira saya ini termasuk posisi guru yang poin yang nomor berapa ya? Jadi yang pertama adalah penghukum. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti ini Bu, Bapak, ketika ada anak yang berbuat salah, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, memarah, itu namanya kita menghukum. Jadi kita posisinya guru sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi ada bahasa kita bilang, aduh nak, ibu udah capek belajar. Kamu kan kenapa nggak bisa? Coba belajar lagi. Jadi kita membuat itu bersalah dengan capeknya kita mengajar. Inilah posisinya. Kemudian sebagai teman. Nah ini teman, ini ada bahasa-bahasa yang seperti ini. Ayolah, buatlah. Nanti ibu kan kena marah sama kepala sekolah kalau kalian nggak buat. Nah seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan kita posisi guru sebagai teman. Atau nanti kita bilang, udah sini bukan bantu buat. Nah itu dia sebagai teman ya. Jadi ketika nanti kita nggak bantu dia bakal apa? Tergantung ya. Mengharap kita selalu bantu dia. Kemudian sebagai pemantau, jadi kita menghitung dan mengukur. Jadi ini udah berapa kali nih ya? Udah 3 kali kasih soal kemarin yang lusa itu kan mengukur. Jadi kita mengukur berapa kali anak tidak melakukan tugas itu, tidak mengumpulkan tugas. Nah kemudian manajer, inilah posisi yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu. Nah, di posisi manajer ini, ya kita itu bersikapnya tidak bahasanya pun tidak kasar kepada anak, kemudian bahasanya yang ramah, ya kan? Kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap dia, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyakiti dia. Nah, dengan kita interogasi dengan cara bertanya yang baik, yang bagus, dengan suara yang sopan, anak-anak itu juga menjawab dengan sopan juga terhadap kita. Nah, kemudian ini dia. Kemudian terus kita tanyakan apa keyakinan dia, kemudian kesalahan dia apa, bagaimana cara memperbaikinya agar dia lebih baik ke depannya. Ya. Karena begini Bu, kalau kita marah lagi sama dia itu menjadi dendam kepada kita. Ya, kadang kalau jumpa di jalan, kita juga pernah merasakan ibu tuh kadang jatuh, apa nggak jatuh ibu tuh? Kemarin waktu SMP kan ibunya dimarahinya, jadi menjadi pendendam. Jadi ketika nanti ada jumpa yang guru yang kita cara ngomongnya baik, ibu tuh baik lagi, bukan kalau ini ya, kalau jumpa kan, kalau kadang muridnya itu dagang atau apa, kalau nggak ada itu bukan aja, itulah jadi ya, teringat siswanya kepada guru. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan menjadi posisi yang manajer seperti ini, ya dari 5 posisi ini, adalah manajer. Jadi saya pun menjadi evaluasi diri saya sendiri. Saya juga merefleksikan diri saya sendiri. Ternyata yang selama ini saya jalani. Ternyata saya belum sampai di posisi manajer. Nah
ini kalau yang ini lebih ke tingkat yang apa ya, hukuman yang tidak bagus, tapi kalau ini lebih agak positif bagi teman dan memantau, tapi yang idealnya adalah sebagai manajer. Yang telah menyampaikan, telah mengikhlaskan ilmu pengetahuan yang telah beliau dapatkan selama ini, yaitu khususnya modul 1 PD 4, yaitu tentang budaya positif, di mana memang peran kita guru yang telah diuraikan tadi, banyak hal yang harus kita lakukan ya. Yang tadi misalnya ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, dan seterusnya ada 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti dikatakan tadi, supaya kita pahami bersama bahwa fungsi manajer lah yang paling tepat untuk kita lakukan di saat kita berada dengan kontak langsung dengan anak-anak. Jadi tidak juga sebagai teman terus ataupun sebagai teman terus, karena yang lain-lainnya itu pastinya masih ada nilai negatifnya barangkali ya. Tapi di saat kita berfungsi sebagai manajer, di situ agak mendekati kesempurnaan. Begitu ya Bu Afni. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang telah Ibu Afni sharing ini bisa bermanfaat bagi kita, bagaimana kita melihat kepada anak-anak didik kita di saat mereka memang membuat sebuah kesalahan. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata kita, di dalam kelas kita masing-masing. Ya, ini saja sebagai rasa terima kasih saya juga kepada Bu Afni. Semoga di modul-modul berikutnya nih masih ada modul 6 lagi modul ya yang akan nanti dipelajari. Ini sedang proses, yaitu modul 2.1. Mudah-mudahan nanti juga bisa mengimbaskan kembali kepada kita. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.